Alhamdulillahilladzi jammalal wujud bi jadi hadratin nabiyina akramil khalqi wa safwatil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil amin wa ala alihi wa sahbihi la yaumiddin. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, jamaah salat subuh Masjid Baitul Mukminin yang baik, insyaallah seluruhnya Al-Fakir berdoa dirahmati oleh Allah, diterima amal ibadahnya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberikan rezeki yang banyak. Biar ibu-ibu senang kalau uangnya banyak. Karena yang pakai uang tuh biasanya ibu-ibu. Bapak-bapak tugasnya bagi aja, ngasih. Emang kalau uangnya banyak buat apa, Bu? Ibu, saya mau tanya, kalau uangnya banyak buat apa? Buat beli bedak apa buat beli sayuran? Buat belanja, Ustaz. Buat kebutuhan keluar, buat berbagi. Karena kalau buat keluarga doang manfaatnya kurang, tapi kalau buat berbagi itu manfaatnya luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita wajib bersyukur, bukan hanya patut, wajib bersyukur. Walaupun di antara kita, atau mungkin ada yang nanti ba'da kajian subuh berangkat ke gedung DPR MPR. Ada apa enggak? Saya alhamdulillah pagi hari ini dari semenjak malam undangan saya tadi malam ada 3 tempat. Pagi hari ini sama subuh ini ya ada 3 juga. Tapi yang satu nggak diundang, cuman 2. Baitul Mukminin dengan nanti sunatan massal MWCNU di Buaran 1 di gedung DPR MPR nggak diundang, maka saya nggak datang. Mungkin ibu datang kali. Oh gitu. Jadi kita bersyukur pagi hari ini hukumnya wajib, karena menurut Nabi Muhammad SAW, wa alaika bisyukri. Jadi kalau udah ada kalimat wa alaika bisyukri, hukumnya wajib bersyukur, walaupun kata kita itu kurang sedikit, karena masjid ini masjid yang antik. Mulai kajian ada suara kayak rintik-rintik hujan sekitar kita berada di Curug, karena jamaahnya buka permen. Kritik. Saya pikir tadi itu turunnya air dari atas. Mungkin yang suka ke Curug 7 tuh, Cilember ya, yang suka main ke puncak ya, itu enak tuh suaranya ya. Atau yang suka makan-makan di tempat yang sekarang itu lagi ngetren ya, itu ada suara seperti itu. Maka masjid ini nih, masjidnya antik gitu kan. Walaupun jamaahnya udah pada kena gula, tapi sama permen doyan banget. Sekali-kali jangan permen gitu loh ya, Bu ya. Sekali-kali itu apa, kulkas gitu diputerin gitu, keberatan. Biar ada perubahan, karena dunia itu mu'rab. Dunia itu mu'rab. Yang mabni itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia mu'rab. Nih bapak-bapak nih yang ada di depan saya,
Dulu ganteng-ganteng, gagah-gagah. Tapi sekarang duduknya aja udah kelihatan. Ya, ada yang mendekati tembok tiang. Ya, ini saya cerita. Saya punya guru namanya Dr. Saifullah Hasbi Allah, pendiri pesantren Al-Wataniyah Pusat. Ketika beliau sedang taklim, ada muridnya yang nyender. Ba'da taklim beliau pulang, di tengah jalan ditelepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai, ada berita duka. Berita duka siapa ya? Oh, tadi murid Kiai yang nyender wafat. Ternyata yang nyender yang wafat. Kalau yang sekarang yang nyender mungkin sehat panjang umur ya. Yang ketabrak mobil yang wafat. Artinya bapak-bapak semuanya sehat, afiat, panjang. Ibu-ibu juga begitu. Gak apa-apa bu nyender, gak harus maju. Karena mungkin pinggang kita sudah pada sakit gitu kan. Karena ya memang murab dunia itu. Maka kalau kita baca dalam surah Yasin itu ada ayat Allah yang waman nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala apa bu? Afala ya'qilun apa afala ta'qilun? Kan ibu udah hafal Yasin. Afala ya'qilun. Bapak afala ta'qilun. Biasanya wajhani. Kalau dalam ilmu tuh suka wajhani itu boleh dibaca dua wajah. Boleh pakai ya, boleh pakai tak. Tapi ini kita ikut yang pakai ya aja ya. Karena memang dalam Yasin seperti itu. Wa man nu'ammirhu, siapa saja jamaah al-mutaqin abaitul mukminin yang aku panjangkan umurnya, nunakkisu fil khalqi, aku kurangkan kejadiannya. Pendengarannya sudah mulai kurang. Benar kan Pak? Kadang anak, istri ngomong pelan kita dengar. Sekarang anak sudah teriak kita masih bilang apa gitu, gitu. Dikurangkan pendengaran kita. Syukur-syukur pendengaran yang tidak baik pun dikurangin, gosip-gosip gitu. Jadi alhamdulillah kita kurang mendengar. Begitupun mata dulu kita awas benar ya bu ya. Kita kalau lihat yang bagus-bagus bu, lihat itu cermat sekali. Sampai ya bu ya, nih sepakat kita bu ya. Sampai suami kita naruh uang di mana aja tahu kan? Ya, suami kita naruh uang di mana aja tahu, karena matanya awas. Apalagi yang kalau azan dibaca doa tuh, qurratu aini, matanya tuh nggak pernah sakit mata. Sehat matanya, hitam putih. Sampai laki ngumpetin uang tuh ketemu. Ditaruh di mana aja, ditaruh di peci gitu kan. Biasanya yang suka pakai peci, kalau kata orang Betawi songkok, ditaruh sini. Itu masih ketemu, dicari. Sampai ditanya, uang apa tuh Pak? Uang sial. Karena ditaruh di mana aja ketemu ya kan. Terus semuanya, tubuh kita, anggota badan kita pun sudah mulai rinci, mulai berkurang kekuatannya. Makanya macam-macam kita ya. Dalam posisi kita masuk ke masjid itu ada yang cari tiang karena memang butuh senderan ya. Kalau ada yang cari posisi yang kira-kira di mana duduknya yang enak ya. Maka ini Allah firmankan nunakkisu fil khalqi, aku kurangkan kejadiannya ya. Mulai dari atas saja,
Dulu rambut kita hitam semua, tapi mulai diganti warnanya dengan warna kesukaan Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena sebaik-baik warna putih. Makanya kalau Jumat kita disunahkan minimal ada pakaian yang putih, entah pecinya, entah baju takwanya, baju kokonya, atau sarungnya. Minimal ada yang putih, kalau tidak semua putih-putih. Terus semuanya itu ya mulai dari tangan, kaki, cara kita berpegangan pun sudah mulai nggak kuat ya. Kaki berjalan sudah mulai ada yang sakit, entah pergelangan kaki atau lutut. Makanya kadang-kadang ibu-ibu kalau sholat di masjid di atas nggak kuat, udah sakit Pak Ustadz, nggak bisa ke atas, di bawah aja. Nah ini sudah menjadi keniscayaan kekurangan ini, karena dunia itu memang mu'rob. Dunia mu'rob. Kita lihat mu'rob perubahan itu ya, dari semenjak yang menjadi pemimpin dan menjadi rakyat juga mu'rob berubah. Sekarang zamannya Pak Prabowo, nanti setelah dilantik itu pun nanti tidak langgeng, berubah. Dan perubahan itu juga terjadi pada sekitar kita. Nah, perubahan ini bagaimana Islam mengajarkan kepada kita agar berubah menjadi perubahan yang bernilai ibadah. Masuk masjid kita baca doa. Berada di masjid kita niatkan itikaf. Tapi kalau duduknya kita hanya duduk, tidak diniatkan itikaf, duduknya biasa aja, tidak menjadi nilai ibadah. Maka dari semenjak kita persiapan mau berangkat sholat subuh di Masjid Baitul Mukminin, itu semuanya kalau kita niatkan menjadi bernilai ibadah. Sampai ada ungkapan ulama, an-niyah matiyah. Niat itu adalah tunggangan. Jadi kalau tunggangannya bagus, itu nyampe sampai ke tempat tujuan. Nah, maka kita niat pada pagi hari ini kita beribadah semata-mata mencari ridha Allah, agar semuanya menjadi nilai ibadah. Jemaah sekalian yang berbahagia, sebetulnya ketika Ustadz Dede menghubungi saya disuruh menyampaikan kajian fikih tentang masalah sholat jama' musafir. Bapak ibu suka menjadi musafir kan, bepergian ketika pulang kampung kan, ketika healing jalan-jalan, ketika rekreasi dengan keluarga, itu menjadi musafir. Maka pagi hari ini sedikit banyak Al-Fakir ingin menyampaikan tentang sholatnya musafir, yaitu sholat yang dibolehkan, bagaimana sholat menjamaknya dan sholat mengqashar. Sholat jama' itu dua sholat digabungkan menjadi satu. Sholat qashar, sholat meringkas yang ar-rubaiyah, sholat yang bangsa 4 rakaat. Karena banyak orang yang menjadi musafir, namun rukhsah dari Allah tidak dipakai. Saya pernah jalan-jalan, atau saya pernah silaturahim dengan kelompok ummahat saya. Ketika saya tanya, ibu tadi sholatnya dijama enggak? Enggak Ustadz, karena supirnya mau berhenti setiap waktu. Sayang loh bu, kata saya, kok sholatnya nggak dijama? Kan kita udah ngaji bertahun-tahun, itu diterangkan tentang sholatnya musafir.
sholatnya dan diperbolehkan untuk menjamak dan mengqashar, ada yang tahu berapa kilo perjalanan? Berapa? 85 kilo. Dulu bahkan ada yang tidak tahu, dari sini ke Bogor aja sudah dijamak tuh. Padahal itu baru 60 kilo, masih kurang. Anggap aja perjalanan dari sini Sukabumi, sini Bandung, sini Purwakarta, sini Cirebon, itu udah boleh. Tapi kalau sini ke Bogor belum boleh dikosor, karena belum sampai 85 atau 89. Tapi yang lebih aman tuh digenapkan 90 kilo. Kan kalau kita di tol ada tuh kan kilometer yang paling terkenal kilometer berapa? Itu yang mendunia ya, kilometer 50. Dan umur 50 juga umur yang rawan. 50. Dari mulai 40, 50 kita sudah hati-hati tuh. Jejak kilometer 50 masih ada apa enggak? Udah hilang sendirinya apa dihilangin? Itu mu'rab apa mabni? Berubah atau tidak? Berubah atau tidak? Berubah. Karena dirubah apa berubah sendiri? Dirubah. Dan ya Allah, itu kilometer yang paling mendunia. Mungkin nanti sampai ke akhirat. Ya. Karena ada begitu nyawa, berapa orang? 5 yang wafat. 6. Mati sendiri apa dimatiin? Nah, jadi kalau udah perjalanan 89 kilo atau 90 kilo, kita diperbolehkan menjamak sholat. Jamak ada 2, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim adalah asar ditaruh di waktu zuhur. Jadi kita zuhur, asarnya ditarik di waktu zuhur. Sholatnya zuhur sama asar. Ada jamak takhir, waktu zuhur ditarik di waktu asar. Sholatnya asar dulu apa zuhur dulu? Sholatnya asar dulu apa zuhur dulu? Anda pilihan. Nomor 1, nomor 2 apa nomor 3? Oh Ustadz 3. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Saya golput aja Ustadz gitu ya kan. Saya anak abah. Jadi boleh melakukannya kalau sholatnya jamak takhir, zuhurnya duluan atau asar duluan. Jadi ulama tidak sepakat, ikhtilafu ummati rahmah. Kalau ulama yang ikhtilaf, ulama yang berbeda pendapat menjadi rahmat. Kalau pemimpin kita yang berbeda pendapat menjadi apa? Kalau pemimpin kita yang berbeda pendapat menjadi berbagi kekuasaan. Kalau rakyat yang berbeda pendapat menjadi laknat, menjadi murka, menjadi keributan. Maka kita nggak usah ribut. Kita kelola perbedaan ini menjadi rahmat Allah. Sebagaimana sholat itu, dia kalau jamak takhir boleh zuhur didahulukan, boleh asar didahulu. Yang lebih afdol karena jamak takhir asar duluan baru zuhur. Yang lebih afdol. Lalu sudah dijamak juga, dikosor juga.
Ini merupakan bukti bahwasanya Allah itu sayang sama kita. Jangan sampai orang-orang yang beriman seperti jamaah sekalian ini meninggalkan sholat. Begitu pentingnya kedudukan sholat dalam agama. Makanya sholat dalam kedudukan di tubuh kita itu diumpamakan seperti apa? Kaki, tangan, badan, atau kepala. Sholat dalam tubuh kita diumpamakan seperti apa? Seperti kepala. Jam 2 malam rumah kita diketok orang. Assalamualaikum, tok 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 tok. Bawa durian montong atau blackton. Tahu bu durian montong? Harganya rada murah. Kalau dia sekilo paling 120.000. Tapi kalau blackton atau bower itu ada yang 1,2, ada yang 1,5. Jadi kalau kita beli 7 juta paling dapat 7 butir atau 10 butir kalau yang kecil. Jam 2 malam rumah kita diketok, ada yang beri salam, bawain durian montong. Tapi nggak ada kepalanya. Pas kita buka, ibu ambil apa enggak? Ada tamu bawa durian, tapi cuman badan doang, nggak ada kepalanya. Ibu tutup lagi, apa ibu terima tuh duriannya? Jujur loh bu, ibu kabur, teriak, bapak, gitu kan? Ada ketan, ketan apa setan? Ada setan. Nah begitu juga umat Islam mengaku beriman, kalau dia tidak sholat, maka dia seperti orang yang tidak berkepala. Dan orang yang tidak berkepala bukan dikatakan manusia, tapi orang berkepala, kakinya buntung masih tetap dikatakan manusia, tangannya buntung masih dikatakan manusia, matanya sebelah picek masih dikatakan manusia. Tapi kalau sudah tidak ada kepalanya, maka dikatakan makhluk di luar manusia. Maka Allah memberikan kemudahan kepada kita. Sesibuk apapun sholat jangan ditinggalkan. Makanya dikasih tuh, ya. Bahkan nih saya omongin baru di sini aja, jadi rahasia ya bu ya. Jangan diomongin sama yang lain. Bu, pak, bu. Kalau kita dalam hajat walimatul arus nikahin, repot nggak bu? Kalau kita nikahin anak kita repot nggak? Pertama make up ibu-ibu kan, nikahnya ba'da zuhur. Ba'da zuhur di make upinnya dari jam berapa? Dari jam 10 pagi minimal kan. Kemudian kita make up bagus, cakep, wudhu kita batal. Wudhunya batal. Kan kalau kita wudhu lagi rusak kan? Rusak, repot kan? Nah ini agama tuh ngomong di sini nih. Agama kasih solusi. Tapi jangan disebarin kemana-mana bu ya. Kalau ibu lagi repot, sibuk, ibu boleh menjamak sholat itu. Ustadz, saya ngawinin anak saya nih repot banget. Saya kondol, saya jamak boleh? Boleh. Yang tidak boleh, ibu tetangganya nikahan, ibu yang jamak. Bu Aminah, kenapa sholatnya di jamak? Tetangga saya kawinan. Lah tetangga yang kawinan kita yang jamak sholat, apa hubungannya? Yang tidak boleh, tetangga yang nikahan, kita yang menjamak sholat. Nah ini jangan diceritakan sama ibu-ibu yang lain ya. Buat ibu aja. Kalau ibu repot banget, ibu jamak sholatnya. Dan apalagi kita tinggal di Jakarta ini, yang perjalanannya itu diprediksinya susah. Kadang kita dari sini, yang kita perkirakan kalau di mapnya itu cuma 7-5 menit, tapi bisa kita tempuh perjalanan 2 jam. Saking macetnya itu perjalanan. Gimana kita di dalam Grab?
bukan mobil kita sendiri, bukan motor kita sendiri. Waktunya maghrib, udah azan, kita masih di dalam mobil. Ya, akhirnya apa? Kita di perjalanan di dalam mobil, belum wudu, belum berhadas, karena kita hadas kecil mungkin, belum bersuci. Nah, ini pun menjadi solusi dalam agama yang namanya sholat jamak. Beda dengan qashar. Kalau sholat qashar itu ada ketentuan-ketentuannya tuh. Makanya tadi sholat qashar itu dia mutlak ada ketentuannya sekian kilo. Tapi kalau jamak itu tadi tuh ya, kalau kita udah repot banget, apalagi sih kalau sakit, hujan, takut, itu boleh tuh digabungkan sholat ya. Makanya ada firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah memberikan kemudahan kepada kamu dan Allah tidak memberikan beban kepada kita. Makanya ada hadis Rasulullah, asiru wala tu'assiru. Permudah, jangan dipersulit. Tapi kalau birokrasi kita kira-kira dipermudah apa dipersulit? Kalau kita ngurus sesuatu. Karena ada moto begini, kalau bisa dipersulit, kenapa yang dipermudah gitu ya? Padahal kalau dibalik, kalau bisa dipermudah, kenapa yang dipersulit gitu kan? Tergantung kualitas keimanannya. Tapi saya yakin kalau jamaah Baitul Mukminin, kalau dia menjadi pelayan jasa, dia akan mempermudah. Sekarang kita kembali ke sholat jamaah. Sholat jamaah itu zuhur asar namanya jamak takdim, zuhur ke asar namanya jamak takhir. Ini boleh dilakukan 4 tanpa dikosor, boleh dilakukan 2 namanya jamak, namanya kosor. Maka ibu kalau sudah punya ilmu seperti ini, rukhsah ini dipakai. Karena menandakan ibu itu ngerti ilmu. Karena banyak yang tadi saya ceritakan, saya punya jamaah pengajian, ketika bepergian ke Pemalang, sholatnya setiap waktu berhenti dengan alasan supirnya mau berhenti Ustaz. Padahal itu menandakan kita itu bodoh. Allah kasih rukhsah nggak dipakai. Maka seperti ibu-ibu dikasih rukhsah oleh Allah, yang hamil, wanita yang hamil itu ada yang diperbolehkan tidak puasa. Kalau dia kuat dia puasa. Itu pun bagian daripada rukhsah. Sebagaimana ibu-ibu yang masih aktif diberikan haid, diberikan nifas, diberikan wiladah, itu pun salah satu cintanya Allah kepada hambanya. Maka semuanya ini dipakai. Nah bapak-bapak begitu juga, dalam perjalanan sekian puluh kilo, sholatnya di jamaah, dikosor juga. Begitu. Insya Allah. Karena dalam sebuah kitab yang namanya Tarikus Sholah Ghairu Muhtaramin, orang yang meninggalkan sholat nih permanen, orang itu benar-benar tidak sholat ya, entah karena dia belum sadar kalau dia orang Islam wajib sholat, atau karena memang dia sengaja nggak mau sholat. Itu dalam dalil-dalil yang keras, jangan sekali-kali kita menghormati orang yang tidak ibadah, tidak sholat. Karena apa? Karena takut kalau kita bergaul dengan mereka, azab Allah turun. Bahkan dalil yang keras mengatakan tarikus sholah ghairu muhtaramin, orang yang meninggalkan sholat jangan sekali-kali kita kasih senyum.
Jangan sekali-kali orang yang tidak sholat kita kasih sesuatu, jangan dihormati. Itu ajaran agama kita yang tegas. Tapi kalau dalam segi berdakwah, yang tidak sholat itu diajak ngobrol, diajak dirangkul. Maka begitu pentingnya sholat, jangan sampai sholat itu ditinggalkan maksudnya. Jadi sesibuk apapun sholatnya, kalau sudah benar-benar ada hujan, sakit, takut, ya. Kalau ada hujan di Jakarta ini kan ada geledeng, takut kita mau ke masjid, keluar takut, udah sholatin di rumah, nggak apa-apa. Bapak sholatnya dianjurkan di masjid, ibu di rumah gitu kan. Tapi satu saat kena pasangan muda pengen sholat juga, Pak, sekali-kali lah imamin mama, nggak apa-apa karena kesiangan, imamin sholat ibu di rumah. Jadi pas sutri pasangan suami istri sholat. Sekali-kali bapak mimpin sholat, dalam hati jangan ngomong begini, alhamdulillah deh mimpin sholat istri, habis baca Fatihah gaya pakai baca surah Yasin, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin, kata istri karena sholat berdua. Enggak ya, bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bininya gini, belagu banget pakai baca Yasin, ntar kalau kagak tahu gua kagak kasih tahu. Karena dia mau gaya-gayaan. Wah, biar istri saya tahu kalau saya hafal Yasin. Baca Yasin akhirnya belibet kan. Maka pas lagi berlibet begitu, kata istrinya, lagi belagu banget, bukan baca surah Al-Ikhlas atau Al-Asri, pakai Yasin, biarin aja, gue gak kasih tahu. Lagi sholat tuh begitu istrinya. Tapi belibetnya suami, pusingnya suami, ya Pak ya, pusingnya kita nih, kalau ibu lagi minta uang, istri, anak minta uang, kadang mertua juga minta uang juga, kadang orang tua kita minta uang, sepusing-pusingnya kita dicari apa nyerah? Bu, Pak, kalau kita lagi pusing, keluarga minta uang, nyerah apa kita cari? Coba suami yang pernah jadi suami teladan, dicari apa nyerah? Sungsang sumbel kita minjem, kita bilang gajian kita ya kan? Kita malu di luar nggak apa-apa, yang penting istri kita tersenyum, yang penting anak-anak kita pada sekolah. Begitu juga suami yang jadi imam tuh belibet Yasin, tetap dihafal, dicari ya. Wadrib lahum, wadrib lahum, wadrib lahum, terus dicari sampai ketemu. Ya, sampai innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allahu Akbar. Rakaat pertama beres, masuk lagi Fatihah, rakaat kedua. Kata bininya apa? Karena rakaat Fatihah ini rakaat pertama udah belajar suaminya, setelah berdiri habis Fatihah jangan yang panjang-panjang, nanti belibet. Dia baca wal asri, kata bininya. Nah begitu yang pendek. Seneng nggak istri kita ngimamin baca wal asri? Seneng. Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illa, kata istrinya, pakai ngerti lagi wakofnya, berhentinya di illa karena ada wakof yang haram ya. Wal asri innal insana lafi khusr, tapi illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Aduh, pendek lari ke watini ya. Tuh, dibaca yang panjang gak ketemu, dibaca yang pendek ke watini. Seperti itu.
Jadi sekali-kali kalau istri minta diimamin, imamin. Dan itu menjadi bagian daripada keringanan-keringanan yang Allah berikan. Maka kita kembali lagi ke sholat jamaah. Sholat jamaah itu yang pertama syaratnya surutu jam'i takdim arba'atun. Syarat sholat jamaah itu ada 4. Yang pertama al-bada'atu bil ula. Yang kedua wa niyatul jam'i fiha. Yang ketiga wal muwalatu bainahuma. Yang keempat wa dawamul udri. Jadi syarat jamaah takdim yang pertama al-bada'atul ula. Dimulai dari sholat yang pertama. Ya, sholat yang pertama berarti sholat zuhur. Itu jamaah takdim. Tadi udah disampaikan. Itu syaratnya. Yang kedua wa niyatul jam'i fiha. Niat sholat jamaah takdim. Kalau jamaah takhir, kalau kita lagi perjalanan religi, entah itu kita ziarah, entah kita pulang kampung dalam bis, mau sholat jamaah takhir, niat waktu zuhur, niat sholat jamaah takhir. Waktu maghrib, niat sholat jamaah takhir. Tapi enggak sholat, cuma niat aja. Aku niat sholat zuhur, jamaah takhir, karena Allah Ta'ala. Aku niat sholat maghrib jamaah takhir karena Allah Ta'ala. Tapi sholatnya nanti di waktu yang terakhir, di waktu asar dan di waktu isya. Itu niat. Terus wadawamul uzri. Jadi selalu langgeng uzurnya yang diperbolehkannya. Jangan kita jama, jangan kita kosor. Sholatnya itu kita udah di rumah. Pulang kampung, udah ke Jakarta kita balik, kita sholat jamaah. Yang tidak diperbolehkan itu. Jadi kita masih di perjalanan, kita di kampung, batasnya sampai 3 hari 3 malam. Ustadz boleh gak kalau selamanya saya perjalanan, sudah lebih dari 3 hari 3 malam, saya jamaah terus? Ada yang bilang boleh, ada yang tidak bilang tidak boleh. Artinya apa? Selama musafir kita menjadi musafir 3 hari 3 malam. Ini artinya apa? Kalau kita namu ke rumah orang batasnya 3 hari 3 malam. Entah itu kita pulang ke rumah bude, entah pulang ke rumah Pak De. Kalau namu tidak boleh lebih dari 3 hari 3 malam. Karena kalau kita namu lebih dari 3 hari 3 malam, pengeluaran tuan rumah membengkak. Betul kan? Ibu kalau ada tamu, sama gak ada tamu, beda apa enggak? Beda. Biasanya suami cuma dikasih kopi pahit, sama goreng ubi. Ada tamu, kopi susu. Pakai 5 orang lagi. 5 orang tiap pagi kita bikin kopi susu, sarapannya yang bagus. Selama 3 hari 3 malam itu pengeluaran membengkak. Artinya apa? Bapak, ibu kalau namu punya biar tahu diri. Kalau udah 3 hari 3 malam pulang. Jangan di situ aja mentang-mentang tuan rumahnya baik, enak nih di sini. Agak punya otak. Nah, walaupun itu saudara kita. Beda udah ditawarin sama om kita, sama paman. Ya udah tinggal di sini aja, kata istrinya, ya udah tinggal di sini aja sampai kamu dapat kerjaan. Wah, itu boleh. Tapi kalau kagak ditawarin begitu, batasnya 3 hari 3 malam. Sama sholat menjadi musafir itu batasnya 3 hari 3 malam. Kalau mau seterusnya itu beda lagi nanti. Nanti kajiannya beda lagi. Jadi ibu kalau pulang kampung 3 hari 3 malam ibu boleh dijamaah salatnya. Pada di kampung nih, pulang ke Jawa Timur, ya entah ke Serbaja,
Surabaya ya, entah ke Jombang, entah ke Kertosono, entah ke Nganjuk, entah ke Kediri, entah ke Blitar ya, entah ke Malang, ibu 3 hari 3 malam sholatnya di jamaah. Iya, 3 hari terus boleh, nggak apa-apa. Apalagi kalau pindah-pindah di situ aja, ya di situ aja. Makanya gini, 3 hari 3 malam itu tadi yang saya bilang, boleh ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Tapi pakai aja yang 3 yang aman. Jadi kalau kita sudah lebih dari 3 hari 3 malam, sholatnya sempurna. Ya, sholatnya sempurna aja. Tapi kalau mau diterusin, lebih dari 3 hari 3 malam saya mau jamak terus, nggak apa-apa. Berarti mengikuti ulama yang memperbolehkan lebih dari 3 hari 3 malam. Karena biasanya kalau kita sudah 3 hari sholat tidak sempurna itu kurang enak. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan bagaimanapun sibuknya kita, sholat tetap dilaksanakan. Bocorannya buat ibu-ibu, nanti kalau ngawinin anaknya, kalau cucu gimana Ustadz? Nggak boleh. Yang ini yang boleh anak angkat boleh, cucu nggak boleh. Apa Bu, sholatnya di jamak, cucu saya sunatan, ya tibang cucu, jangan ya. Apalagi tadi saya bilang, apa nggak sholat? Tetangga junatin, waduh. Nah, tetangga junatin aja kagak sholat. Maka jamaah sekalian, jadi sholat bagaimanapun tetap dilaksanakan. Yang kedua, kalau kita kerjakan semua, terus sholat itu yang pahalanya besar, yang paling botot apa paling depan? Buat laki-laki perempuan? Laki-laki di depan, kalau ibu-ibu di belakang. Tapi kalau nggak ada yang di depan, nggak ada yang di belakang, kata ibu gitu kan? Kan ibu-ibu juga jadi pilihan nih. Kan barisan ibu sop depan tuh, tapi main dorong-dorongan, ayo Bu, karena sudah tahu ilmunya, enggak saya di belakang, kata yang di belakang, ayo dong, jadi nggak ada yang di depan gitu kan. Tapi kalau bapak-bapak nih mutlak semuanya boleh di depan ya. Kalau ibu-ibu di belakang, paling belakang, sampai paling belakangnya yang terbagus di kamar. Jadi kalau perempuan yang muda-muda, terutama kalau yang sudah sepuh nggak apa-apa. Jadi di kamar di dalam, kalau bahasa orang Betawi itu dipangkeng khusus, tertutup. Nah kalau bapak-bapak di depan sini. Tapi orang yang sholat di sop depan ini, antara yang kanan sama yang kiri, pahalanya besaran yang kiri yang kanan. Yang kanan. Tapi kadang-kadang ada laki-laki, dia cuma tahu sholat terbaik di depan, tapi kadang-kadang pakaiannya tidak diperhatikan. Ya, pakai celana kotor, pakai kaos partai di belakang imam. Pantas apa enggak? Enggak pantas. Maka perhatikan yang pertama ilmunya. Jadi di belakang imam, yang barisan ini harus ada ilmunya. Kalau ilmunya enggak ada, takut. Nanti kalau imamnya batal gimana gantinya? Jangan hanya berebut pahala besar, tapi kemampuannya tidak diperhatikan, terutama ilmu dan pakaiannya, adabnya. Maka jangan berebutan di depan sini kalau kita nggak punya ilmu untuk menggantikan imam kalau imamnya batal. Karena repot. Kalau imamnya batal, makmumnya kagak ngerti, akhirnya gimana? Ya kan ada terjadi kan? Ketika imamnya lagi sholat wafat, bukan diterusin, malah gotong imam. Padahal sholatnya belum beres. Kalau ngerti kan, maju dikit, yang penting lebih dikit gitu. Misal asalnya segini, lebih segini, selesaikan sholatnya baru ngurusin imam yang wafat. Atau kalau imamnya mundur, yang ini yang maju, ngerti. Jangan sampai sholat itu nggak terus. Maka bagi laki-laki yang terbaik sholatnya sop terdepan, bagi wanita yang terbaik sholatnya di belakang. Sebagai penutup, ini ada firman Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa iqamis shalah
terus sampai ayyakunu minal muhtadin. Kita ini termasuk orang-orang yang beriman, yang memakmurkan masjid ini, yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, mendirikan sholat, berbagi kepada sesama yang namanya zakat. Dan orang yang beriman kepada Allah, dia tidak takut kepada selain Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Orang yang seperti ini, orang yang seperti kita, mudah-mudahan mendapat hidayah, mendapat petunjuk yang istiqomah, yang kita berharap mudah-mudahan kita meninggalkan dunia ini membawa iman Islam. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya Al-Fakir mohon maaf. Ikan sepat, ikan gabus. Cakep gitu. Ikan sepat, ikan gabus. Belinya di Rawabugel. Lebih cepat, lebih bagus. Bapak-bapak kakinya udah pegel. Makanya pada belonjor ya. Ikan sepat, ikan gabus. Belinya di Kampung Tipar. Lebih cepat, lebih bagus. Saya udah lapar. Ya, maka mohon maaf. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan Al-Fakir bermanfaat untuk diri Al-Fakir dan jamaah sekalian. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semakin giat mencari ilmu, karena dengan taklim kita akan mendapatkan 3.000 pahala. Duduk 1 jam dari jam 5 sampai jam 6 dapat 3.000 pahala, dan pahala ini besar sekali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.